Bagian 15. Akibat dari kejadian itu, hubungan Marni dan Sulastri sangat buruk. Mereka berdua sama-sama membela anak dan cucu masing-masing. Marni membela Adi, sedangkan Sulastri membela Gio. Pertengkaran mereka pun jadi omongan warga desa. "Ibu bisa nggak sih jangan nambah musuh terus?" Aldi bicara pada Sulastri saat pulang kerja. Sulastri yang sedang menyapu halaman itu, berkacak pinggang. "Kamu ini harusnya belain anakmu. Walau dia salah, tetap harus dibela. Jangan biarkan orang lain menginjak-injak kita." "Tapi ibu ngerti nggak sih? Akibat pertengkaran ibu, keluarga kita jadi omongan orang." "Loh biarkan saja. Memangnya ibu peduli? Toh mereka nggak kasih kita makan. Memang bisanya cuma bergosip, nyinyir, ngurusin urusan orang. Nggak punya kerjaan ya begitu? Aku malu, Buk, malu. Keluarga kita sekarang ini jadi bahan gosip menyebar kemana-mana. Kamu tahu siapa penyebab awalnya? Ya istrimu itu. Coba kamu taruh dia kemana gitu. Jangan di rumah ini lagi. Pusing ibu ngurusin dia. Istri gila kok dipelihara. Aku harus kemanain? Dia nggak punya keluarga. Coba kamu cari ibunya. Kan masih ada tuh. Suruh ibunya ngerawat anaknya yang gila itu. Ibunya udah nggak ada kabar. Nikah lagi dia dan ikut suaminya. Nggak tahu kemana." "Ya begitu. Dulu kan ibu udah bilang kalau nggak setuju kalau kamu nikah sama Adira." "Ngeyel. Anak yang dari keluarga nggak jelas begitu, pasti nantinya bawa masalah. Bapaknya nggak jelas, ibunya tukang kawin, anak dari orang tua begitu dinikahin. Sekarang nyesel kan kamu?" Sulastri melempar sapu lidi ke sembarang arah lalu masuk rumah masih sambil terus mengomel. Aldi mengusap wajah secara kasar dan berkacak pinggang. Ia harus mencari cara untuk membawa Adira keluar dari rumah ini. Tapi kemana? Gio baru pulang dari sekolah sore atau mengaji. Aldi menatap Gio yang badannya penuh lumpur. Mendekat dan bertanya, "Kenapa bisa kotor semua begini sih? Abis ngapain?" "Didorong sama Adi. Jatuh ke sawah." Aldi mendesis. "Berantem aja terus. Mau jadi apa kamu kerjaannya berantem terus gitu?" Gio menunduk tak menjawab. Karena mau membela diri seperti apapun, ia akan tetap kenal omel oleh ayahnya. Padahal tadi memang Adi dan dua temannya yang tiba-tiba mendorong Adi ke sawah. Mereka langsung berlari setelah menertawakan. Sepulang dari kantor, Gio mencari Adi ke ruangan OBOG. Di sana para OBOG menyapa ramah. Sedangkan Adi malah memalingkan wajah. "Di, pulang ikut aku. Kita pergi makan." Katanya mau ngobrol bareng. "Aku belum gajian," jawab singkat Adi sambil berpamitan pada teman lain untuk pulang. Gio berjalan di samping Adi dan kembali berkata, "Aku yang traktir." "Gimana?" Adi menghentikan langkah. "Kamu mau pamer sama aku?" "Pamer? Kok pamer? Buat apa?" "Halah." Adi mendengkus kasar dan kembali berjalan. "Mau nunjukin kalau kamu bisa kerja jadi manajer, kan? Terus mau ngerendahin aku yang cuma OB ini?" Gio terkekeh lalu merangkul bahu Adi. "Kok kamu ngomongnya gitu, Di? Aku nggak ada niatan gitu. Aku tulus mau ngajak kamu makan sambil ngobrol. Walau gimana pun, kamu temenku dulu. Sejak kapan kita berteman?"
Adi menyingkirkan tangan Gio dari bahunya. Oh iya, kita nggak pernah berteman ya? Gio terkekeh lagi. Kita lebih sering berantem dulunya. Tapi sekarang kan kita udah 25 tahun, Di. Masa mau musuhan terus? Adi mendengkus kasar dan kembali berjalan. Nggak usah sok baik. Aku tahu niatanmu cuma mau pamer sama aku. Mentang-mentang udah sukses. Astagfirullah. Kok kamu suuzon gitu sih, Di? Demi Allah aku nggak ada niatan gitu. Gio menggeleng pelan, dan berdecak. Ia menghentikan langkah dan menatap punggung Adi yang kian menjauh. Kenapa kamu nggak berubah juga, Di? Apa watak manusia memang sulit untuk diubah? Gumam Gio. Watak manusia memang sulit diubah, Gio, sahut Melinda yang kini sudah berdiri di samping Gio. Watak bawaan lahir, ditambah didikan orang tua, dan juga lingkungan. Semua mempengaruhi. Dan orang seperti Adi itu sepertinya memang watak bawaan lahir. Sulit diubah. Selamanya akan seperti itu. Kasihan yang jadi istrinya nanti. Gio menghela napas panjang dan menggeleng. Kenapa kamu? Ditanya Marni ketika Adi pulang dengan wajah ditekuk. Marni dan Adi memang pindah ke Jakarta untuk bekerja. Anak pertama Marni sudah menikah dan tinggal di desa. Sedangkan Marni semenjak cerai dengan suaminya, tak punya pemasukan lagi. Jadi ia diajak Adi ke Jakarta, mengontrak sepetak kamar. Adi kerja sebagai office boy. Sedangkan Marni kerja sebagai buruh cuci. Adi tak langsung menjawab. Ia mengambil air minum di botol dan meneguknya banyak-banyak. Setelah itu menghempaskan tubuh di kasur lantai. Kamu itu ditanya juga. Kenapa pulang-pulang muka kusut gitu? Ada masalah di kantor? Iya. Adi langsung bangun dan duduk. Aku ketemu sama Gio, Buk. Ibu tahu Gio kerja apa di kantor? Oh ya, Gio anaknya Aldi itu, cucunya Sulastri. Marni langsung ikut duduk di hadapan Adi. Iya, siapa lagi? Kerja apa dia di kantor? Tuh si Sulastri dulu masih aja menyombongkan si Gio, katanya kerja kantoran. Halah paling juga kerja jadi tukang bersih-bersih. Apa tuh namanya? Bukan, Buk, Gio jabatannya tinggi di kantor. Manajer pemasaran. Manajer. Marni tertawa. Bohong banget. Anak begitu mana mungkin jadi manajer. Ibu gini-gini tahu apa itu manajer. Gajinya gede. Ya emang, Bu. Gio manajer di kantor. Kamu serius? Kalau ibu nggak percaya besok ke kantor aja deh. Adi berdecak kesal. Kok bisa dia jadi manajer? Pasti nyogok. Nyogok pakai apa? Eyang sama ayahnya aja udah miskin gitu. Bener juga. Terus kok bisa? Nggak tahulah. Adi berdiri. Jadi males mau berangkat kerja besok. Terus mau kerja apa lagi? Kamu di Jakarta udah 2 bulan lebih dan baru dapat kerjaan lo ya. Udah cuekin aja si Gio. Bodolah. Adi menyambar handuk dan keluar kamar menuju kamar mandi. Gio membuka kamar Adira ketika sampai di rumah. Terlihat Zahra sedang menyelimuti Adira yang sudah terlelap sambil memeluk boneka. Zahra menoleh dan tersenyum. Kemudian berjalan mendekati Gio yang masih berdiri di ambang pintu. Mau masuk, Mas? Tanya Zahra. Nggak usah. Nanti aja. Barusan tidur kan? Iya. Tadi sempet nangis. Baru berhenti terus tidur. Gio mengangguk-angguk.
kemudian keluar. Zahra menutup pintu dan berjalan mengikuti Gio. "Mas Gio udah makan?" tanya Zahra. "Belum. Tadi sempet mau makan di luar tapi nggak jadi." "Masak apa Mbak Mayang?" "Tadi katanya masak cumi saus tiram." "Aku juga belum makan sih. Aku siapin makanannya dulu, Mas." Mbak Mayang tadi izin keluar ke minimarket. "Boleh." Gio hendak berjalan menuju kamar tapi tak jadi ketika teringat sesuatu. "Tadi aku ketemu Adi. Kamu ingat Adi?" Zahra mengernyitkan dahi. Adi Nugroho itu?" "Iya. Dia kerja di kantor tempat kerjaku." "Oh ya?" Terus Gio terkekeh. Lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Adi di kantor, hingga ajakannya yang ditolak. Zahra tertawa. "Ternyata Mas Adi masih aja kayak dulu ya, Mas? Nggak berubah?" Gio mengangguk. "Aku juga heran. Kenapa dia masih seperti itu? Makanya aku nolak waktu dilamar sama dia." Seketika Zahra menutup mulut dan meringis karena keceplosan. "Kamu pernah dilamar sama Adi?" "Iya. Dulu. Waktu Zahra masih kerja di minimarket. Mas Adi kerja di pabrik yang gak jauh dari tempat Zahra kerja. Terus tiba-tiba Mas Adi ngajak Zahra nikah. Zahra nggak maulah." Gio terkekeh. "Kok nggak pernah cerita? Kan Mas Gio nggak pernah nanya. Lagian nggak penting juga." "Pinter ya. Pokoknya kalau cari laki-laki harus yang beneran sayang sama kamu dan tanggung jawab. Jangan sampai jadi seperti ibu." Zahra mengangguk. "Iya, Mas." Gio kemudian pamit untuk mandi, sedangkan Zahra menghela napas panjang. Meringis merasakan nyeri di hati. Ia sadar diri jika cintanya tak mungkin terbalas. Gio sangat cocok dengan Melinda. Wanita cantik anak orang kaya, sama-sama pekerja kantoran. Bukan seperti dirinya yang bukan siapa-siapa. Bahwa Zahra yang merawat Adira sejak ia masih kecil dulu. Meski Zahra yang merawat Adira sejak kecil. Bersambung.